Chapter 136 Universal Grid Dao. Di puncak rendah hati, tangga 9 langkah menuju surga terus membesar, berubah menjadi 9 platform. Di atasnya, terdapat istana batu giok dan awan berkabut. Li Ruoyu perlahan-lahan bangkit dan ditarik oleh sebuah kekuatan ke dalam istana berkabut. Di puncak gunung, kehampaan yang ekstrim terasa dalam dan tenang, seolah-olah sebuah dunia sedang berevolusi. Dao, dan kebenaran, yang tidak dapat dijelaskan saling terkait. Semuanya terungkap, penuh vitalitas, bergerak dalam sebuah siklus. Pada awalnya, bunganya seperti brokat dan daun hijaunya berlimpah, tetapi pada akhirnya, bunga-bunga itu layu dan kembali ke akarnya. Ye Fan berdiri di puncak rendah hati, tidak bergerak. Matanya berubah dari cemerlang menjadi layu, dari terang menjadi kosong, seolah-olah dia juga mengalami evolusi dari berkembang menjadi layu. Tampaknya ada lintasan yang tidak dapat dijelaskan yang muncul di antara langit dan bumi, membentuk aturan dan tatanan yang rumit dan mendalam, melahirkan pola dan pola yang misterius. Puncak rendah hati, kembali ke kesederhanaan, mengembangkan Tao dan kebenaran. Seluruh puncak adalah kitab suci, dan seseorang membutuhkan kondisi pikiran yang sesuai untuk menangkap lintasan misterius yang mengalir. Ye Fan bukanlah Li Ruoyu. Dia baru berada di puncak rendah hati selama setengah bulan dan tidak mengetahui asal-usul dan dasar dari gunung tersebut, sehingga akan sulit baginya untuk setuju dengan puncak tersebut. Namun, dia memiliki benih bodi di dalam dadanya, yang diperoleh dari petir besar. Diagram Dao adalah bawaan dan berevolusi secara alami, yang memungkinkan hatinya untuk cepat tenang. Benih bodi adalah pohon suci pemahaman Tao yang legendaris, yang juga dikenal sebagai pohon kebijaksanaan. Pohon ini dapat membantu orang membuka keilahian mereka dan memahami Dao langit dan bumi. Dengan bantuan benih bodi yang misterius, Ye Fan menyatu dengan kondisi alami Dao, kondisi pikirannya berkembang dan layu bersama tanaman. Kesuksesan besar seperti ketidaksempurnaan, kelimpahan besar seperti kesibukan, keterampilan besar seperti kecanggungan. Sebuah suara yang tak dapat dijelaskan bergema. Li Ruoyu tidak bergerak di dalam istana, diam seperti batu besar, mendengarkan suara indah dari langit dan bumi. Puncak rendah hati, yang telah kehilangan warisannya selama 500 tahun, muncul kembali. Gerbang Dao terbuka lebar, dan kebenaran yang mendalam muncul. Tidak ada mata air ilahi dari bumi, tidak ada cahaya keberuntungan yang jatuh dari langit, hanya ada warisan sederhana dan irama Dao yang beredar. Pikiran Ye Fan kosong, dan dia menyatu dengan puncak rendah hati. Dia mendengarkan semua yang dipahami Li Ruofeng. Benih bodi sedikit hangat, dan dia tenang dan alami. Pada awalnya, ini bukanlah yang disebut warisan seni abadi, tetapi metode kultivasi mental dasar dari puncak rendah hati. Pewarisan metode kultivasi mental dari puncak rendah hati adalah fondasi dari silsilah ini. Hanya dengan mengembangkan metode ini dan menjadi lebih kuat, seseorang dapat melepaskan teknik rahasia. Ini adalah salah satu dari 9 rahasia. Itu luar biasa dan tak tertandingi. Setelah diaktifkan, kehebatan pertempuran seseorang dapat ditingkatkan beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat. Itu adalah teknik rahasia langka yang didambakan oleh semua tanah suci dan klan-klan kuno. Tidak ada mantra, tidak ada teknik, hanya 9 teknik rahasia. Jika digabungkan, mereka dapat ditukar dengan beberapa kitab kuno dari tanah Gersang Timur. Bisa dibayangkan betapa berharganya kitab-kitab itu. Metode kultivasi mental dasar dari puncak rendah hati memang unik. Itu layak menjadi salah satu warisan terkuat dari Sekte Taixuan. 500 tahun yang lalu, Master Puncak mampu bersaing dengan tetua tertinggi Tanah Suci Yao Guang dan binasa bersama, yang cukup untuk menjelaskan masalahnya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kitab suci Tao, kitab ini masih sangat misterius. Ye Fan memverifikasinya dan menerima banyak inspirasi. Tentu saja, yang paling ia perhatikan adalah, salah satu dari 9 rahasia. Inilah yang sangat dia inginkan. Baginya, itu bahkan lebih menarik daripada kitab suci kuno dari keluarga Void of Ji. Jika itu secara tidak sengaja dipicu dalam pertempuran, kehebatan pertempurannya akan meningkat beberapa kali lipat. Itu pasti akan menjadi kartu truf yang paling menakutkan. Tapi bayangkan, jika dia berhasil menarik Qi dari Ibu Xuan Huang di tinjunya dan memicu teknik rahasia ini, itu pasti akan sangat menakutkan. Tidak peduli berapa banyak harta sihir yang Anda miliki, tidak peduli seberapa kuat Anda, saya akan dapat meninju Anda dengan satu pukulan. Tentu saja, peningkatan beberapa kali lipat dalam kehebatan pertempuran tidak hanya terbatas pada tubuh fisik. Hal ini dapat tercermin dalam cara apapun, seperti merapal mantra, mengendalikan peralatan, atau bahkan kecepatan terbang.
Di mata Ye Fan, 9 rahasia jelas merupakan teknik rahasia tertinggi. Dia harus mendapatkan rahasia puncak rendah hati ini. Tiba-tiba, sebuah sajak Tao yang tidak dapat dijelaskan beredar, yang tampak sangat misterius. Dibandingkan dengan metode kultivasi mental sederhana dari puncak rendah hati, itu sangat berbeda. Tidak ada suara, tidak ada riak. Hanya ada sajak Tao yang aneh yang muncul di puncak-puncak rendah hati. Ye Fan merasakan benih bodi di tangannya tiba-tiba menjadi hangat dan bergetar beberapa kali. Dia menduga bahwa kemungkinan besar itu adalah kemunculan salah satu dari 9 rahasia. Dia tidak lagi peduli dengan metode kultivasi mental dasar dari puncak rendah hati dan mulai menangkap sajak Tao yang misterius. Seluruh Humble Peak dipenuhi dengan aura kuno, seakan-akan telah menjelajahi waktu dan kembali ke puluhan ribu tahun yang lalu. Itu seperti gunung yang tandus, seolah-olah belum pernah dikembangkan sebelumnya. Itu bahkan lebih biasa daripada sekarang, tetapi ada aura alami yang beredar di sekelilingnya. Di puncak-puncak utama yang jauh di sana, banyak pembudidaya yang kuat melihat ke kejauhan. Melihat perubahan aneh yang terjadi pada puncak rendah hati, banyak dari mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada awan keberuntungan yang menutupi langit, tidak ada cahaya keberuntungan, dan tidak ada musik surgawi. Ini terlihat begitu alami, dan seharusnya belum waktunya untuk membuka warisan, tetapi ini memancarkan perasaan yang tidak terduga. Ya, pernah ada seorang kultivator hebat di masa lalu yang juga memperoleh metode kultivasi mental fundamental dan teknik rahasia puncak rendah hati pada saat warisan tidak boleh dibuka. Pada akhirnya, kekuatan sihirnya sangat dahsyat, dan dia sekuat kultivator besar kuno. Mungkinkah Li Ruoyu juga orang seperti itu dan akan menjadi kultivator besar kedua dalam sejarah puncak rendah hati? Mungkin memang ada kemungkinan seperti itu. Dikatakan bahwa kultivator besar di masa lalu memiliki bakat biasa dan biasa saja. Li Ruoyu benar-benar memiliki karakteristik yang mirip dengannya. Di sekelilingnya, banyak kultivator kuat dari puncak utama berbicara kepada diri mereka sendiri dengan suara pelan sambil melihat ke kejauhan ke arah puncak rendah hati. Pembukaan warisan yang biasa lebih cocok untuk puncak rendah hati daripada warisan yang mengejutkan. Agaknya, hanya dengan cara ini seseorang dapat memperoleh makna mendalam yang sempurna. Puncak rendah hati sama seperti namanya, sifat alami dan biasa seperti ini adalah yang paling cocok untuknya. Ini adalah alasan mendasar mengapa tempat ini luar biasa tetapi tidak kikuk. Banyak orang yang berkultivasi di puncak utama menyadari bahwa puncak rendah hati akan benar-benar bangkit, dan kemungkinan besar seorang kultivator yang hebat akan muncul. Bakat Li Ruoyu biasa saja. Sungguh suatu keberuntungan bahwa dia bisa menjadi murid sekte Taixuan. Tidak ada yang optimis tentang dia dan berpikir bahwa dia hanyalah benih rumput yang akan terus ada di puncak rendah hati. Tidak ada yang menyangka bahwa dia memiliki takdir surgawi dan bisa memiliki prestasi yang luar biasa. Namun, semua ini tampaknya telah sepenuhnya terbalik. Jika Li Ruoyu benar-benar berjalan di jalur pembudidaya besar di masa lalu dan sebanding dengan pembudidaya besar kuno, maka bukan tidak mungkin baginya untuk menekan keluarga Ji dan tanah suci Yao Guang di daerah ini. Dan, tidak lama kemudian, kepala sekolah sekte Taixuan dan para tetua besar, serta banyak tokoh terkenal yang hidup dalam pengasingan di kedalaman pegunungan, semuanya muncul di atas awan. Li Ruoyu tidak benar-benar bodoh. Kerja keras bisa menebusnya. Dia telah berjalan di jalur kultivator besar di masa lalu, dan mungkin dia benar-benar akan menjadi penjaga masa depan sekte Taixuan. Jika dia benar-benar sebanding dengan para pembudidaya besar kuno, bahkan jika sekte Taixuan menjadi tanah suci dan keluarga dari zaman kuno terpencil, itu tidak akan lagi menjadi fantasi. Kepala sekolah dan para tetua besar sekte Taixuan semuanya menunjukkan ekspresi serius. Puncak rendah hati telah menjadi sunyi selama 500 tahun, dan para murid telah layu. Sekarang setelah warisan telah dibuka, pilih murid-murid yang luar biasa dari puncak utama dan kirim mereka ke puncak rendah hati. Kepala sekolah sekte Taixuan mengeluarkan perintah seperti itu. Sebelum tokoh-tokoh besar sekte Taixuan membuat keputusan, para murid dari puncak utama sudah mulai berdiskusi. Banyak orang yang mengetahui sejarah puncak rendah hati telah mengambil keputusan untuk mengabdikan diri pada masa lalu. Puncak utama yang dulunya sunyi, sekarang telah membuka kembali warisan dan memasuki bidang penglihatan semua orang, menjadi cemerlang. Saat puncak-puncak utama bergerak dan semua orang memiliki pemikiran masing-masing, Ye Fan menangkap pesona yang halus di puncak rendah hati. Tampaknya ada garis-garis yang terjalin antara langit dan bumi, dan ada aturan yang tidak diketahui yang berubah menjadi keteraturan, melahirkan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, membangun semua jenis garis dalam kehampaan.
Di depannya, puncak Humble Peak terus berubah. Segala sesuatu menjadi layu, dan rumput serta pepohonan menjadi layu, berubah menjadi tanah, kembali ke akarnya, dari gerakan menjadi diam, kembali ke sifat aslinya, seolah-olah ada hukum abadi yang berkembang. Dari awal hingga kembali ke akar, ia mengalami vitalitas, kemakmuran yang ekstrim, dan kemudian ke akhir kemakmuran, ketenangan yang ekstrim, kembali ke asal. Di antara langit dan bumi, ada garis-garis, Dao, yang dilahirkan dan dihancurkan. Mata Yevan berubah dari terang ke gelap, dari vitalitas ke kekosongan, dan kemudian berbalik lagi, berubah dengan garis-garis yang tidak dapat dijelaskan, menangkap lintasannya, dan berevolusi bersama mereka. Diam-diam ia mengagumi bahwa para pendahulu puncak Humble memang luar biasa. Mereka telah memasukkan metode rahasia ke dalam perubahan alam dan mencapnya di seluruh Humble Peak. Sungguh luar biasa. Dia seperti memintal sutra dari kepompong, membedakan dan menangkap, mengambil setiap bagiannya ke dalam pikirannya. Ini adalah warisan salah satu dari 9 rahasia yang dia inginkan. Pada akhirnya, semua yang ada di puncak Humble yang sunyi lenyap di depan matanya, dan hanya tersisa sebutir benih dan sepetak tanah. Dia seperti seutas angin lembut yang melintas. Benih alam muncul dari tanah dan bersinar dengan gumpalan warna hijau. Pikirannya tenang bagaikan sumur kuno, dan pada akhirnya, pikirannya berubah menjadi beberapa tetes air yang memercik dan membasahi tanah. Pikirannya seakan-akan telah menyatu sepenuhnya dengan benih itu, dan ia menjadi gumpalan hijau yang penuh dengan vitalitas. Di puncak rendah hati, suasana terasa tenang, dan tunas hijau bersinar dengan vitalitas yang tak terbatas, menjadi satu-satunya hal di dunia. Boom! Hati Yevan bergetar, dan matanya kembali jernih. Salah satu dari 9 rahasia telah berubah menjadi benih dan tertanam dalam pikirannya. Itu keluar dari tanah dan menjadi vitalitas abadi, dan dia telah sepenuhnya memperoleh metode rahasia tertinggi yang dipelihara di alam. Melihat puncak rendah hati lagi, gunung itu masih gunung yang sama, airnya masih air yang sama, dan tanamannya masih sama. Tidak ada perubahan yang istimewa, dan tetap seperti sebelumnya. Ia bagaikan awan yang mengalir, dan ia bagaikan hembusan angin. Pikiran dan tubuhnya kosong, dan metode rahasia tertinggi muncul dalam pikirannya seperti tetesan air. Yevan tidak memperoleh metode kultivasi mental dasar dari puncak rendah hati, tetapi itu cukup untuk mendapatkan salah satu dari 9 rahasia. Setengah hari kemudian, Li Ruoyu bangun dan berdiri. Seluruh tubuhnya sangat halus, dan dia tampak sangat kosong dan jauh. Seolah-olah dia berdiri di awan, atau dipisahkan oleh langit berbintang, dan dia ternoda oleh debu sejarah. Namun demikian, perubahan segera terjadi. Awan dan kabut pun menyebar, dan ia menjadi biasa saja, seperti orang tua biasa di desa. Tidak ada yang istimewa tentang dirinya. Pada saat ini, puncak rendah hati sudah penuh dengan orang-orang, tetapi tidak ada yang masuk tanpa izin, dan tidak ada yang terbang ke langit. Mereka semua menunggu dengan tenang di depan gerbang gunung. Kebanyakan dari mereka datang untuk meminta seorang master, ingin bergabung dengan cabang puncak rendah hati. Pada saat ini, tidak ada yang berani memandang rendah puncak rendah hati, dan tidak ada yang berani memperlakukannya sebagai gunung yang tandus dan turun sesuka hati. Sebagian besar dari mereka adalah murid-murid luar biasa dari berbagai puncak utama, dan banyak dari mereka bahkan merupakan anak-anak dari penguasa puncak dari berbagai puncak utama. N. Chapter 137 Dalam dan tak terukur. Yevan terkejut. Bagaimana mungkin pihak lain dapat melihat fisiknya tanpa bersentuhan dengan lautan kepahitannya? Tubuh suci orang-orang dahulu memang luar biasa. Lautan kepahitan emas yang terjalin dengan guntur dan kilat tidak pernah terdengar, kata Li Ruoyu dengan tenang. Namun, di telinga Yevan, itu sangat mengejutkan. Dia merasa tidak nyaman, tidak tahu rahasia apa lagi yang telah ditemukan pihak lain. Blok tembaga hijau tidak boleh terkena cahaya, dan sumber ki segala sesuatu dan kitab suci Dao juga luar biasa. Jangan gugup. Aku tidak bermaksud jahat. Wajah keriput Li Ruoyu menunjukkan senyum ramah seolah-olah dia telah membaca pikirannya. Yevan merasa bahwa pihak lain tidak terduga. Setelah mendapatkan warisan sejati dari puncak rendah hati, itu menjadi lebih sulit untuk diperkirakan. Dia bertanya, "Senior, bagaimana Anda melihatnya?" "Baru saja, Anda dan saya menyatu dengan puncak rendah hati. Jalan agung mengalir, jadi saya secara alami bisa merasakannya." Li Ruoyu tersenyum sedikit. Tubuh suci orang-orang dahulu sangat luar biasa. Jika sengaja disembunyikan, lautan kepahitan akan menjadi sunyi dan hampir tidak mungkin untuk dilihat. Belum lama ini, warisan puncak rendah hati terbuka, dan jalan besar alam mengalir.
Mereka berdua ada di dalamnya. Ye Fan menebak bahwa itu mungkin benar. Dia melepaskan auranya dan dirasakan oleh pihak lain. Senior, tolong jaga rahasia ini untuk saya. Ye Fan tidak tahu bagaimana sikap orang tua itu terhadapnya. Meskipun mereka sangat harmonis sebelumnya, mereka hanya mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat dan tidak benar-benar memahami satu sama lain. Anda dapat merasa tenang. Bahkan jika tubuh suci orang-orang dahulu ditemukan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Di dunia saat ini, orang hanya peduli dengan tubuh suci alam semesta timur. Namun, jika orang tahu bahwa Ye Fan dapat berkultivasi tanpa halangan apapun, itu akan merepotkan. Itu tidak mudah. Tidak mudah untuk menumbuhkan tubuh suci orang-orang dahulu ke tingkat jembatan surgawi. Li Ruoyu mengangguk. Ye Fan merasa cemas. Ini adalah akar dari kekhawatirannya. Dia memiliki tubuh suci orang-orang dahulu, tetapi kultivasinya begitu mulus. Jika orang tahu, mereka pasti akan menyelidiki. Dia merasa bahwa orang tua itu telah melihat lebih banyak hal. Sekarang, orang tua itu seperti puncak rendah hati, yang tampak biasa saja tetapi tidak dapat diprediksi. Cobalah untuk tidak membiarkan tanah suci dan klan orang-orang dahulu tahu, kata Li Ruoyu. Mereka mendengar ini, hati Ye Fan bergetar. Tanah suci dan klan-klan leluhur telah ada sejak era primordial. Mereka pasti tahu banyak rahasia. Di masa lalu, tubuh suci orang-orang kuno adalah yang terbaik di dunia. Sekarang, bahkan jika beberapa orang tahu, mereka juga tahu bahwa sein fisik tidak dapat dibudidayakan. Senior, apakah Anda tahu mengapa tubuh suci tidak cocok untuk kultivasi? Ye Fan bertanya. Mengenai mengapa bisa seperti ini, sudah terlalu lama. Sulit bagi siapapun untuk memahaminya. Li Ruoyu memandang Ye Fan dan berkata, tubuh suci orang-orang dahulu mungkin tidak akan menghentikan Anda untuk bergerak maju. Segala sesuatu di dunia ini sudah ditakdirkan. Ye Fan mengangguk. Faktanya, kultivasinya tidak terhalang sama sekali. Sejak dia melangkah ke jalan abadi, semuanya berjalan lancar. Selama Anda yakin bahwa Anda bisa berkultivasi, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Li Ruoyu menghela napas dan berkata, fisik saya sangat biasa, tetapi saya selalu tekun dan akhirnya berhasil. Selamat, senior. Anda telah memperoleh warisan puncak rendah hati dan membuat kemajuan besar dalam kultivasi Anda. Ye Fan maju untuk memberi selamat kepadanya. Budidaya harus membumi. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditingkatkan dengan mendapatkan warisan yang kuat. Tidak peduli seberapa dalam metode mistik itu, tetap saja perlu dipahami oleh orang lain. Li Ruoyu sepertinya memberi Ye Fan beberapa petunjuk dan berkata, di masa lalu, saya bodoh dan membuang-buang waktu. Saya berkultivasi di sini selama lebih dari 10 tahun sebelum saya terbangun dari mimpi dan memahami arti sebenarnya dari puncak rendah hati. Menurut pria tua itu, dalam 100 tahun terakhir, hatinya telah damai dan secara bertahap menjadi satu dengan puncak rendah hati. Dia memahami kondisi pikiran para pendahulu dan cara puncak rendah hati. Sebelum mendapatkan warisan, selain dari metode rahasia tertinggi, dia telah mengalami berbagai misteri yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Dia selaras dengan puncak rendah hati dan menemukan jalan besar alam. Ye Fan terkejut saat mendengar hal ini. Orang tua ini memang luar biasa dan luar biasa. Fisiknya tidak bagus, dan bahkan bisa dikatakan mengerikan. Namun, dia mampu memahami jalan agung, memahami alam, dan memahami misteri tertinggi. Hari ini, setelah membuka warisan, Li Ruoyu hanya memverifikasi apa yang disebut misteri itu. Dia benar-benar luar biasa dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dalam berkultivasi. Fisik bukanlah masalah. Fisik ilahi belum tentu tak terkalahkan di dunia. Li Ruoyu berkata kepada Ye Fan seolah-olah dia menyemangatinya. Ye Fan terharu. Kata-kata orang tua itu sangat khusus. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak langsung menjawab. Saya mengerti maksud Anda. Li Ruoyu menghela nafas pelan. Senior, saya bersedia bergabung dengan Humble Peak. Tidak perlu untuk itu. Li Ruoyu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang, Anda untuk sementara adalah murid biasa dari puncak rendah hati. Dao saya mungkin tidak cocok untuk Anda. Kamu bisa pergi kapan saja. Ye Fan terkejut. Dia merasa bahwa orang tua itu pasti telah melihat lebih banyak dan pasti tidak sesederhana yang dia katakan. Senior, sebenarnya, saya telah menerima sebagian dari warisan puncak rendah hati. Kata Ye Fan. Dia merasa bahwa orang tua ini terlalu luar biasa dan dia mungkin juga memberitahunya secara langsung. Saya mengerti. Li Ruoyu mengangguk dan berkata, Anda telah menerima teknik rahasia. Anda dapat mengolahnya, tetapi Anda tidak akan pernah bisa mengajarkannya kepada orang lain.
Ye Fan merasa bahwa lelaki tua itu tidak biasa. Setelah memverifikasi warisan puncak rendah hati, dia benar-benar telah kembali ke kondisi alaminya. Anda dan saya sama-sama murid dari puncak yang rendah hati. Ikuti aku menuruni gunung untuk memilih seorang murid. Li Ruoyu tidak terbang. Dia berjalan menuruni gunung selangkah demi selangkah. Ye Fan mengikuti di belakangnya. Di depan gerbang gunung, banyak orang berkumpul. Bahkan beberapa tetua menunggu di sana dan tidak mendaki gunung tanpa izin. Selusin atau lebih murid dari puncak bintang yang telah ditahan oleh Ye Fan di gunung tidak tahu apa yang harus dirasakan saat ini. Awalnya, mereka meremehkan puncak rendah hati. Sekarang mereka melihat murid elit dari semua puncak utama berkumpul di sini, hati mereka dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Ye Fan berjalan mendekat dan membuka batasan pada mereka, membiarkan mereka turun gunung. Tetapi pada saat ini, selusin orang itu bersikeras dan tidak ingin pergi begitu saja. Sekte Taixuan memiliki aturan. Jika Anda bergabung dengan puncak utama lainnya, Anda akan memiliki kesempatan untuk memilih warisan baru. Namun, begitu Anda bergabung dengan puncak rendah hati, hal itu tidak dapat diubah. Sudah seperti ini sejak zaman kuno. Li Ruoyu datang ke depan gerbang gunung, melirik ke arah kerumunan dan berkata, apakah kalian semua bersedia bergabung dengan puncak rendah hati saya? Ya, banyak orang menjawab dengan lantang. Beberapa tetua dari puncak utama lainnya maju dan menyapa Li Ruoyu. Mereka semua sangat sopan. Para kultivator yang lebih tua ini memiliki mata yang tajam dan tidak dapat melihat Li Ruoyu. Secara alami, mereka tahu bahwa wilayahnya tak terduga. Di mata semua orang, kemunculan Humble Peak sudah bisa ditebak. Kami di sini untuk membebaskan murid-murid kami. Penguasa puncak telah memerintahkan bahwa kita tidak punya pilihan selain menyerahkan harta kita. Beberapa tetua sangat marah. Sebenarnya, hal ini tidak perlu dilakukan. Li Ruoyu tidak memiliki temperamen seorang master yang tercerahkan. Setiap orang memiliki jalan mereka sendiri yang berbeda. Jalan puncak rendah hati mungkin tidak cocok untuk mereka. Kepala sekolah juga mengatakan bahwa ini hanyalah pemilihan murid. Semuanya bersifat sukarela. Seorang penatua lain yang sudah sangat tua mengangguk dan berkata, kami dengan tulus bersedia bergabung dengan puncak rendah hati. Banyak murid yang sangat pintar. Mereka berteriak dengan keras dan berlutut ke depan. Ye Fan merasa sangat terdiam. Sebelum hari ini, puncak rendah hati sepi, tetapi setelah warisan dibuka, begitu banyak orang bergegas. Jangan hentikan aku. Saya adalah murid tertua dari puncak rendah hati. Pada saat ini, sebuah suara yang jernih dan menyenangkan terdengar. Ji Ziyue, yang telah menghilang selama berhari-hari, muncul. Mata besarnya cerah dan penuh senyuman. Pipi merah mudanya masih diolesi, seolah-olah dia tidak ingin mengungkapkan penampilan aslinya. Lesung pipit kecil muncul di wajah Ji Ziyue. Dengan senyum manis, dia memeluk lengan Li Ruoyu dan berkata, Senior Li, aku kembali. Bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah murid dari puncak rendah hati. Li Ruoyu mengangguk padanya. Ji Ziyue telah melewati tangga 9 surga. Fisiknya benar-benar mengejutkan. Hari itu, dia ingin tinggal di puncak rendah hati. Jika bukan karena campur tangan tetua puncak bintang, dia akan tinggal di sini seperti Ye Fan. Tetua itu memiliki kesan yang baik tentang dia. Senior, kami juga bersedia bergabung dengan puncak rendah hati. Para murid di depan gerbang gunung membungkuk lagi. Kalian semua dapat memahami di bawah puncak rendah hati. Jika Anda telah memahami sesuatu dalam waktu setengah bulan, Anda dapat bergabung dengan puncak rendah hati. Li Ruoyu berkata dan berjalan mendaki gunung. Beberapa tetua mengikutinya. Pada saat ini, seorang tetua dari puncak bintang berjalan dan mengirimkan suaranya kepada Li Ruoyu, gadis itu adalah murid klan Ji. Kamu tidak boleh mewariskan teknik hebat itu. Dalam beberapa hari berikutnya, banyak murid muda berkumpul di bawah puncak rendah hati. Banyak murid dari 108 puncak utama bergegas ke sini. Setelah banyak pemimpin puncak dari 108 puncak utama secara pribadi mengunjungi Li Ruoyu, beberapa pemimpin puncak memang membuat penilaian seperti itu, dan itu bukan tidak berdasar. Ye Fan tidak dapat membayangkan bahwa puncak Humble yang dingin dan sepi sekarang akan menjadi begitu hidup. Dia tidak bisa menahan nafas. Dunia kultivasi juga sangat realistis. Itu tidak jauh lebih baik dari dunia fana. Ji Ziyue tidak senang. Penatua Li Ruoyu telah bertanya kepadanya secara langsung apakah dia adalah seorang murid klan Ji. Dia tidak bisa menyangkalnya. Tetua itu juga sangat jujur dan dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mengajarinya teknik rahasia tertinggi itu. Anak nakal, kamu benar-benar tidak mempelajari teknik rahasia itu. Saya tidak percaya.
Ji Ziyue melirik Ye Fan dengan matanya yang besar. Senyumnya sangat manis dan sangat menawan. Dia berkata, hari itu, warisan puncak rendah hati dibuka. Bagaimana kamu bisa memiliki beberapa peluang di gunung ini? Apakah kamu tidak mendapatkan apa-apa? Ya, saya belajar beberapa dari jalan besar alam. Ye Fan tertawa dan berkata, kamu bisa menukarnya dengan kitab suci kekosongan kuno. Kamu meminta untuk dipukuli. Ji Ziyue mengerutkan hidungnya dan mulai menggertakkan giginya. Dia ingat bahwa dia telah ditangkap oleh Ye Fan. Lupakan saja, saya akan mengajari Anda secara langsung. Ye Fan mulai berbicara tentang jalan besar alam, mengubah topik pembicaraan. Dia tidak berani mengajarkan teknik rahasia itu karena Li Ruoyu telah memperingatkannya dengan sungguh-sungguh. Setelah identitasnya terungkap, Ji Ziyue menghapus warna-warni di wajahnya. Dia berubah dari anak kucing kecil menjadi seorang gadis yang manis dan cerdas dengan pesona yang tak tertandingi. Sekte Taixuan mengetahui identitasnya, jadi tentu saja mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya dan tidak membiarkan sesuatu terjadi padanya di sini. Dia tidak takut Ji Biyue akan membunuhnya di sini. Dengan sangat cepat, ada lebih dari 30 murid di puncak rendah hati. Mereka semua secara pribadi dikirim ke atas gunung oleh beberapa tetua, jadi Li Ruoyu tidak bisa menolak. Ji Ziyue sangat tidak senang. Ada beberapa orang yang mengelilinginya dan mengikutinya, yang membuatnya sangat kesal. Dia tahu bahwa identitasnya pasti telah terungkap. Orang-orang ini ingin mendekatinya dan membangun hubungan dengan keluarga Huanggu. Adapun Ye Fan, dia bersembunyi darinya setiap hari, memahami kitab suci Dao, dan mempelajari teknik rahasia tertinggi yang baru saja dia dapatkan. Ji Ziyue marah. Dia merasa pria ini terlalu berbeda. Dia benar-benar menghindarinya seperti ini. Dia bahkan lebih hina daripada orang-orang yang mengikutinya. Ye Fan secara alami mengerti. Setelah itu, dia menghilang selama 1 hari penuh. Dia tidak ingin dilihat sebagai musuh oleh murid-murid lainnya. Sekarang, dia sudah berpikir untuk pergi. Baru-baru ini, dia telah mencari lokasi, gerbang alam, sekte mendalam tertinggi untuk melihat apakah dia bisa menyeberangi kehampaan dari sini. Ye Fan sekali lagi meninggalkan puncak rendah hati. Setelah berkeliaran di sekitar sekte mendalam tertinggi selama lebih dari setengah hari dan melewati banyak puncak utama, dia masih tidak dapat menemukan apa yang disebut gerbang alam. Dia tidak tahu di mana itu. Namun, dia belajar dari beberapa murid bahwa jika seseorang berkontribusi besar pada sekte atau dapat memberikan asal yang cukup, mereka dapat menggunakan gerbang alam untuk menyeberangi kekosongan dan sekte akan memberikan kemudahan. Dalam perjalanan kembali ke puncak rendah hati, Ye Fan ditemukan oleh Ji Ziyue dan menghalangi jalannya. Anak nakal, kamu telah muncul dan menghilang seperti hantu beberapa hari terakhir ini. Apa kamu mencoba melarikan diri? Ji Ziyue sangat cerdas dan sangat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia berkata, mungkinkah Anda telah memperoleh teknik rahasia tertinggi dan menyembunyikannya dari saya? Jika tidak, mengapa Anda memiliki pikiran seperti itu? Tidak ada hal seperti itu. Ye Fan buru-buru membantah. Jika kamu berani melarikan diri, aku akan memberitahu orang lain semua rahasiamu, seperti hati suci Dewa Iblis, Myriad Soski, kepingan tembaga hijau yang misterius. Ji Ziyue tersenyum sangat manis. Matanya yang besar melengkung menjadi bulan sabit dan lesung pipit kecilnya muncul, membuatnya terlihat ceria dan hidup. Berhenti. Ye Fan buru-buru menghentikannya untuk melanjutkan. Jika seseorang mendengarnya, dia akan berada dalam situasi yang berbahaya. Mari kita pergi ke tempat lain. Ji Ziyue merasa bosan setengah mati. Dia takut diganggu oleh para murid muda di puncak rendah hati dan bersembunyi di kaki gunung. Oke, ayo kita jalan-jalan saja. Ye Fan dan Ji Ziyue berjalan menuju puncak Chong di depan mereka. Mereka melewati puncak gunung yang indah dan tanpa sadar tiba di lokasi puncak bintang. Pada saat ini, sosok yang tidak asing memasuki mata Ye Fan. Pakaian putih Li Xiaoman berkibar, rambut hitamnya mengalir seperti air terjun, wajahnya cantik, dan sosoknya anggun dan elegan. Bisa dikatakan bahwa dia murni dan halus. Dia dan beberapa murid dari puncak bintang berada tidak jauh dari sana, berjalan ke arah ini, dan kedua belah pihak kebetulan bertemu. Ye Fan dan Li Xiaoman secara alami bertemu satu sama lain, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu di sini. Ya, Ye Fan mengangguk. Itu tidak mungkin musuh, kan? Aku akan membantumu merawatnya. Ji Ziyue tersenyum dan melihat ke depan. Dia pernah ke puncak bintang sebelumnya, tetapi ada banyak murid di sana, dan tidak mungkin baginya untuk melihat mereka semua. Jika itu bukan musuh, jangan main-main. Ye Fan buru-buru menghentikannya, dia tidak ingin menimbulkan masalah.
Li Xiaoman sekarang adalah seorang kultivator alam mata air kehidupan, jadi dia secara alami dapat mendengar percakapan di sini. Mereka tidak jauh. Ji Ziyue menarik tangan Ye Fan dan berjalan ke depan dengan anggun, tersenyum manis. Bagaimana aku menyapamu, saudari? Beberapa orang yang berada di seberang mereka semua memperhatikan Ye Fan dan Ji Ziyue, terutama Ji Ziyue, yang sangat cerdas dan bisa disebut cantik, seperti peri. Mustahil untuk tidak memperhatikannya. Chapter 138 Menggoda. Kicauan burung membuat gunung ini semakin tenang. Tempat ini sangat tenang. Gunung diselimuti kabut, pepohonan hijau terjalin dengan tanaman merambat hijau, air yang mengalir-mengalir melewati kerikil dan pohon-pohon tua, dan ikan-ikan di sungai tidak dikejutkan oleh manusia. Awalnya, Li Xiaoman sedikit mengernyit, tapi dia segera menjadi tenang. Dia berdiri dengan anggun di depan dan menatap Ji Ziyue. Di samping, murid-murid Xing Feng juga mengukur Ji Ziyue dan Ye Fan pada saat yang sama. Untuk sesaat, mereka tidak tahu dari mana keduanya berasal. Ji Ziyue sangat anggun dan anggun. Mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian. Semua murid laki-laki menatapnya. Dia penuh percaya diri dan pakaian ungunya berkibar-kibar tertiup angin. Ada jejak kebangsawanan dalam kegesitannya. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Li Xiaoman dengan senyuman di wajahnya yang lembut. Li Xiaoman sangat tenang dan tidak menjawab. Matanya yang indah terlihat tenang saat dia menatap Ji Ziyue. Tidak ada emosi di wajahnya. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa, saudari? Ji Ziyue terkekeh. Dia mengulurkan tangan yang ramping dan melambaikannya di depan Li Xiaoman, membelai wajah Li Xiaoman seperti anak nakal yang menggoda wanita yang baik. Kamu cukup cantik, aku tidak bisa tidak merasa kasihan padamu. Orang seperti apakah Li Xiaoman itu? Dia datang dari sisi lain langit berbintang. Pikirannya sangat berbeda dengan wanita di dunia ini. Secara alami, dia tidak akan takut. Dia hanya menunjukkan ekspresi aneh. Gadis kecil, ada apa? Ya, saya berumur 17 tahun, bermartabat dan cantik. Saya belum menikah. Ji Ziyue sangat bersemangat saat dia tersenyum manis. Dia mengulurkan tangan kanannya yang lembut dan memegang dagu Li Xiaoman. Hari ini, saya bertemu dengan seorang wanita cantik dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Untuk kedua kalinya, saya jatuh cinta. Saya tidak punya permintaan lain. Kecantikan yang menggoda kecantikan lain memang enak dipandang. Hal itu membuat para murid Xing Feng berharap mereka dapat mengubah posisi saat itu juga. Tidak peduli seberapa konservatifnya Li Xiaoman, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dagunya dipegang dan digoda. Dia dengan cepat mundur dan menghindar. Kakak, jangan khawatir. Aku sebenarnya seorang pria, seorang pemuda yang tampan. Aku benar-benar bisa menikahimu. Ji Ziyue menindaklanjuti dengan senyuman. Melihat ini, Ye Fan bergegas maju dan menarik Ji Ziyue. Gadis kecil ini aneh. Dia bahkan berani menggigitnya. Jika dia benar-benar mengganggu Li Xiaoman, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Aku membantumu. Ji Ziyue sangat tidak puas. Dia meniup telinga Ye Fan dan suara giginya bergemeretak bisa terdengar. Di samping, seorang murid laki-laki dari Star Peak bertanya dengan sangat alami, bolehkah saya tahu dari puncak utama mana kalian berdua berasal? Meskipun dia bertanya pada mereka berdua, dia hanya memandang Ji Ziyue. Adik perempuan kecil, kamu adalah kecantikan yang alami. Kau seperti teratai yang muncul dari air, seperti anggrek di lembah yang kosong. Aku yakin kau pasti murid dari puncak hitam, puji murid lain dari puncak bintang. Ji Ziyue mengabaikannya dan melirik ke arah Li Xiaoman. Namun, Ye Fan sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk maju. Dia menariknya dengan keras dan memblokirnya di belakangnya. Dia tidak ingin Li Xiaoman salah paham. Karena masa lalu sudah berakhir, tidak perlu menimbulkan masalah. Dia maju selangkah dan menghadap Li Xiaoman. Saya tidak menyangka bisa bertemu dengan Anda di Taixuan. Saya sudah tidak bertemu dengan Anda selama lebih dari setahun. Bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa. Li Xiaoman mengalihkan pandangannya dari Ji Ziyue dan menatap Ye Fan. Ini memang tidak terduga. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi. Kamu juga datang ke Taixuan. Mengapa saya merasa Anda agak familiar? Seorang murid dari Stellar Peak menatap Ye Fan untuk beberapa saat dan tiba-tiba berteriak, itu kamu, bajingan dari Humble Peak itu. Hei, hei, hei. Apa yang kamu katakan? Ji Ziyue tidak senang dan memelototinya. Adik perempuan, jangan marah. Jangan salahkan dia. Orang ini memiliki dendam besar dengan murid-murid puncak bintang. Tolong jangan ikut campur. Beberapa murid Stellar Peak mengepung mereka sekaligus. Ye Fan tidak bergerak dan menatap Li Xiaoman.
Kakak-kakak senior, ada apa? Li Xiaoman bertanya. Ini adalah orang dari puncak rendah hati. Dia melukai banyak murid Stellar Peak dan memiliki dendam yang besar dengan kami. Dia mengandalkan harta karun dari puncak rendah hati dan berulang kali melukai murid-murid puncak bintang. Hari ini, saya ingin penjelasan. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memandang mereka dengan tenang. Mata besar Ji Ziyue berputar beberapa kali dan tidak berbicara. Dia melirik Li Xiaoman, ingin melihat bagaimana reaksinya. Masalah ini, saya juga sudah mendengarnya. Li Xiaoman sedikit mengernyit, lalu menatap Ye Fan dan berkata, kamu melukai banyak murid Stellar Peak. Itu memang salah. Minta maaf kepada kakak-kakak senior di sini dan segera kembali ke puncak rendah hati. Setelah itu, dia memandang orang-orang itu dan berkata, kakak-kakak, bagaimana menurutmu? Mereka tidak ingin merendahkan Li Xiaoman, tapi mereka juga tidak ingin melepaskan Ye Fan. Mereka berkata, bagaimana kita bisa melepaskannya seperti ini? Oke. Ji Ziyue bertepuk tangan sambil tersenyum, ingin melihat dunia dalam kekacauan. Ye Fan berbalik untuk melihat mereka dan berkata, di mana orang-orang itu terluka? Tentu saja, di Humble Peak. Puncak Humble adalah puncak utama. Mereka masuk tanpa alasan. Siapa yang bisa mereka salahkan setelah dihukum? Ye Fan melirik mereka dan tidak berkata apa-apa lagi. Saudari muda Li, bukannya kami tidak ingin memberi Anda muka. Anda juga melihat betapa sombongnya dia. Dia melukai murid-murid kita terlebih dahulu dan sekarang dia masih menolak untuk menundukkan kepalanya. Kami hanya bisa mengambil tindakan. Lelucon yang luar biasa. Ye Fan mencibir dan berkata, bahkan di dunia fana, masuk tanpa izin ke properti pribadi adalah kejahatan besar, apalagi dunia pembudidaya. Masuk tanpa izin ke puncak utama tanah warisan, dan diusir, apakah masih ada alasan yang tersisa? Bahkan jika aku membunuhnya hari itu, Master Puncakmu tidak bisa mengatakan apa-apa. Sungguh sombong. Murid-murid puncak bintang mencibir, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Salah satu dari mereka dengan cepat mundur, takut Ye Fan membawa harta karun kuno. Jika mereka gagal menangkapnya, mereka akan ditahan. Contoh sebelumnya membuat mereka merasa takut. Bagaimanapun juga, kamu memang salah telah melukai orang lain. Kamu harus meminta maaf kepada kakak-kakak senior di sini. Li Xiaoman melangkah maju dan berkata, apa maksudmu? Ye Fan mengangkat kepalanya, aku tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu. Ekspresi Li Xiaoman sedikit berubah, saya membantu Anda. Beberapa semut ingin menyentuh kepalaku, aku hanya akan mengusir mereka. Mengapa saya membutuhkan bantuan Anda? Ye Fan berbalik dan menghadapi murid-murid puncak bintang. Ye Fan, kamu terlalu sombong. Li Xiaoman berkata dengan suara rendah, saya melakukan ini untuk membantu Anda, tetapi Anda. Saya tahu Anda berbakat dan memiliki fisik yang tidak biasa, tetapi ada banyak ahli di Stellar Peak. Bagus. Ji Ziyue bertepuk tangan. Setengah bulan yang lalu, Ye Fan telah memberikan pelajaran kepada para murid puncak bintang. Sekarang puncak rendah hati telah bangkit, dengan sosok kuat seperti Li Ruoyu yang bertanggung jawab, Ye Fan secara alami tidak akan memiliki keraguan. Jika dia dikelilingi oleh beberapa pembudidaya alam mata air kehidupan, dia hanya perlu menamparkan mereka. Pergi sejauh mungkin, jangan halangi jalanku. Ye Fan melirik orang-orang di sekelilingnya. Anda ingin pergi hari ini? Tidak mungkin. Meskipun orang-orang itu berkata demikian, mereka tidak berani melangkah maju, takut Ye Fan akan mengambil harta karun kuno dan berurusan dengan mereka. Ye Fan tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia berbalik dan berjalan menuju Humble Peak, ingin meninggalkan tempat ini. Orang-orang di depannya segera mundur, tidak ingin beradu mulut dengannya secara langsung. Hahaha. Ye Fan tertawa, karena Anda ingin menghentikan saya dan sangat takut, maka jangan bicara banyak. Ya, sangat membosankan. Kupikir kalian akan bertengkar, tapi kau takut sampai sejauh ini. Ji Ziyue mengerutkan bibirnya dan bergumam tidak puas. Jika Anda tidak memiliki harta karun kuno, mengapa kami mengizinkan Anda untuk berbicara besar? Kami sudah mengalahkanmu sejak lama. Apakah Anda berani melawan kami secara jujur dan adil? Murid-murid puncak bintang berteriak dengan marah, wajah mereka memerah dan leher mereka menggembung. Kentang goreng kecil seperti Anda tahu apa itu harta karun kuno. Datanglah padaku, aku akan mengirimmu ke awan dengan tinjuku. Ye Fan terus melangkah maju. Jika Anda tidak menggunakan harta karun kuno, saya akan melawan Anda. Seorang kultivator melangkah maju. Saya tidak memiliki harta karun kuno. Jika Anda tidak takut mematahkan tulang saya, datanglah pada saya. Bibir Ye Fan melengkung menjadi senyuman dingin.
Mati. Seseorang mengeluarkan senjata. Sebuah pedang darah berubah menjadi seberkas cahaya bintang dan menebas ke arah Ye Fan. Ini adalah serangan yang kuat dari seorang pembudidaya mata air roh, menyilaukan. Dang. Ye Fan tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan menjentikkan jarinya. Jari emas itu menyentuh pedang darah dan terdengar suara retakan. Kaca. Senjata Spirit Spring Cultivator yang telah disempurnakan selama bertahun-tahun dihancurkan oleh jari Ye Fan. Itu seperti rumput, tidak mampu menahan satu serangan pun. Ini. Semua orang terkejut. Li Xiaoman memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tahu bahwa fisik Ye Fan luar biasa, tapi dia tidak menyangka akan sekuat ini. Beraninya kamu bicara besar dan menghentikan saya sesuka hati. Karena Ye Fan sudah bergerak, dia tidak bisa berhenti di sini. Dia meninggalkan serangkaian bayangan saat dia menerjang ke arah orang-orang di sekitarnya. Orang-orang itu semua mengeluarkan senjata, melakukan semua yang mereka bisa untuk menyerang Ye Fan. Cahaya cemerlang bersinar. Bunga-bunga dan rumput di sini layu, batu-batu gunung hancur. Dor, dor, dor. Setelah beberapa kali serangan, semua orang itu jatuh ke tanah, muntah darah, dan tidak bisa bangun lagi. Ye Fan tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini. Dia menendang mereka satu persatu dan membuat mereka terbang. Dia tidak melihat Li Xiaoman dan berjalan menuju puncak. Ji Ziyue terkikik dan mengikuti di belakang. Kau pikir kau mau pergi kemana? Kau melukai murid Star Peak-ku dan kau masih ingin pergi. Cahaya berkelebat di langit dan beberapa sosok terbang. Seorang pria berjubah putih adalah pemimpinnya. Dia terlihat sangat heroik dan ada 5 atau 6 orang di sampingnya yang terlihat luar biasa. Kakak senior. Mereka yang diusir berkumpul, wajah mereka penuh dengan rasa malu. Kultivasi pria berjubah putih itu luar biasa. Ji Ziyue berbisik di telinga Ye Fan. Pria berjubah putih itu tidak maju dan orang yang berteriak barusan bukanlah dia. Seseorang berjalan keluar dari samping dan menatap Ye Fan dengan dingin, apakah kamu berani melawanku? Apakah Anda menantang seorang kultivator kecil yang baru saja memasuki sekte? Ye Fan tersenyum. Aku tidak akan mempersulitmu. Aku tidak akan menggunakan kekuatan puncak alam jembatan ilahi untuk menekanmu. Aku akan memberimu kesempatan. Saya akan menggunakan kekuatan fisik saya untuk menukar 3 telapak tangan dengan Anda. Jika Anda menerimanya, saya akan menghapus apa yang terjadi barusan. Pria itu berkata. Ye Fan tertawa. Dia memandang orang-orang yang hadir dan kemudian ke Li Xiaoman. Pada akhirnya, dia menatap pria itu dan berkata, baiklah, karena Anda mengatakannya, saya tentu saja tidak bisa mundur. Star Peak menggunakan kekuatan bintang-bintang untuk memperbaiki fisiknya. Begitu dia mencapai alam jembatan ilahi, tubuhnya akan menjadi sangat kuat. Orang ini sangat percaya diri karena ini. N. Chapter 139 Intimidasi. Orang ini baru berusia 27 atau 28 tahun. Dia tinggi dan memiliki lengan yang sangat panjang. Telapak tangannya, khususnya, 2 kali lebih besar dari ukuran telapak tangan orang normal, seperti 2 kipas daun palem kecil. Kulitnya sebening kristal, seakan-akan ada serpihan cahaya bintang yang berkumpul di tubuhnya, dan telapak tangan yang sangat tebal itu tampak transparan seperti giok putih. Tidak hanya halus, tetapi juga hampir transparan. Di samping, para pembudidaya yang senjatanya telah dihancurkan oleh Ye Fan dan yang telah ditendang ke semak-semak semuanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dibandingkan dengan mereka, seorang pembudidaya di puncak alam jembatan surgawi tidak diragukan lagi lebih unggul dan tak terduga. Kakak senior Yang, kau harus memberinya pelajaran yang baik. Jika tidak, dia akan benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di puncak bintang. Biarkan dia tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Kakak senior, Anda memiliki kekuatan tempur dari puncak alam jembatan surgawi dan dapat memasuki alam nirwana kapan saja. Jangan terlalu kejam dan menghancurkannya menjadi pati daging. Itu akan sangat membosankan. Anda harus berhati-hati. Hancurkan saja telapak tangannya. Biarkan dia tetap hidup. Kami benar-benar ingin melihat ekspresinya. Mereka sepertinya sudah melihat Ye Fan dipukuli hingga tulangnya patah dan telapak tangannya hancur. Mereka bahkan belum bergerak, tetapi mereka sudah merasa lega. Saudara senior yang tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melangkah maju. Dia tinggi, 2 kepala lebih tinggi dari orang kebanyakan. Dia menatap Ye Fan, yang baru berusia sekitar 14 tahun, dan berkata, sebenarnya, kamu juga cukup bagus. Tubuhmu sangat kuat. Jika Anda mengaku sekarang, saya tidak akan mempersulit Anda. Bagaimanapun, kita semua adalah murid Taixuan, dan kita bertemu setiap saat. Ye Fan mengangguk dan berkata, itu benar.
Puncak rendah hati dan puncak bintang bertetangga. Jika saya tidak sengaja menabrak Anda, itu tidak akan dibenarkan. Orang ini terlalu sombong. Beraninya dia berbicara kepada kakak senior yang seperti ini. Dia sedang mencari kematian. Kakak senior yang, hancurkan semua tulang di tubuhnya. Jangan khawatir tentang apapun. Murid-murid puncak bintang kita tidak pernah diremehkan seperti ini. Dalam sejarah Sekte Taixuan, setengah dari kepala sekolah berasal dari garis keturunan kami. Bahkan jika puncak rendah hati akan bangkit, itu hanya akan setara dengan kita di masa depan. Anak ini sangat sombong sekarang. Benar-benar menjengkelkan. Li Xiaoman melangkah maju dan berkata kepada Ye Fan, kamu bukan tandingan kakak senior yang, cepatlah minta maaf. Ji Ziyue tersenyum cerah dan bertepuk tangan, cepatlah bertarung, saya tidak sabar lagi. Saudari junior Li, kamu juga sudah melihatnya. Aku benar-benar minta maaf. Karena dia seperti ini, tidak ada yang bisa kulakukan. Senyum kakak senior yang sangat tebal. Ye Fan datang ke hadapannya dan berkata, bukankah 3 pukulan terlalu banyak? Saya rasa saya bisa menghabisi Anda dengan 1 pukulan. Saudara senior yang tidak marah. Ada senyuman di wajahnya saat dia berkata, karena Anda begitu percaya diri, maka saya akan memenuhi keinginan Anda. Saya akan mengakhiri pertarungan dengan 1 pukulan. Aku akan membiarkanmu beristirahat selama beberapa tahun dan merenungkan bagaimana menjadi murid yang pendiam. Murid senior saudara yang, hancurkan dia berkeping-keping. Murid-murid di belakangnya tidak tahan lagi. Baiklah, saya akan membiarkan dia mengerti bahwa puncak bintang tidak boleh dihujat. Saudara murid senior yang mengulurkan telapak tangan kanannya, yang sesempurna giok putih, dan berteriak, beristirahatlah di tempat tidur selama beberapa tahun. Tangannya sangat panjang, dan dia menamparkan ke depan dalam sekejap. Telapak tangannya benar-benar transparan, dan orang dapat dengan jelas melihat pembuluh darah dan tulang di dalamnya. Kita juga dapat melihat kekuatan ilahi mengalir, terjalin menjadi sebuah layar cahaya. Di sekitar pohon giok, angin astral berguncang, dan vegetasi di sekitarnya tercabut. Batu-batu gunung berguling dan bergemuruh seolah-olah ada tembok ilahi yang menekan, ingin menghancurkan Ye Fan. Ye Fan sangat tenang. Dia bahkan tidak melihatnya mengedarkan divine power-nya. Dia langsung melambaikan tangannya dan menamparkan ke depan, seolah-olah dia sedang mengusir nyamuk. Di belakang, para murid Star Peak semuanya menampakkan senyum. Bersikap begitu santai sama saja dengan merayu kematian. Banyak orang sudah bertepuk tangan, merasa tidak ada ketegangan. Hanya pria berjubah putih yang mengerutkan kening dan berteriak, murid senior saudara yang, hati-hati. Namun, semuanya sudah terlambat. Telapak tangan Ye Fan seketika berubah menjadi keemasan seolah-olah terbuat dari emas murni. Itu sangat mistis dan sama sekali tidak terlihat seperti telapak tangan. Itu sangat menyilaukan dan mempesona. Bang! Telapak tangan emas bertabrakan dengan telapak tangan transparan. Pertama, terdengar suara teredam, dan kemudian suara tulang retak. Rasanya seperti menggoreng kacang, berderak tanpa henti. Hahaha. Cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan kecemerlangan bulan. Siapa yang tidak tahu bahwa fisik murid-murid puncak bintang kita adalah yang terkuat? Ketika mereka berkultivasi ke alam yang dalam, tubuh mereka sebanding dengan harta roh. Dia benar-benar berani bertukar pukulan dengan saudara murid senior yang. Dia tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Namun, mereka hanya berdiskusi sampai di sini. Suara mereka berhenti tiba-tiba, dan mereka menelan sisa kata-kata mereka. Hal ini karena hasilnya sangat mengejutkan mereka. Pada momen ini, semua orang tercengang saat melihat pemandangan yang tidak terbayangkan. Pakaian di tubuh kakak murid senior yang langsung berubah menjadi abu terbang. Tubuhnya hampir transparan. Ini adalah hasil dari penyempurnaan fisik puncak bintang setelah mencapai alam tertentu. Di dalam tubuh yang nyaris transparan itu, tulang-tulang seputih salju itu terus-menerus retak. Dimulai dari telapak tangan kanan, retakan dengan cepat menyebar ke atas. Seluruh lengan kanannya seperti porselen yang dipukul oleh palu yang berat, dan retakan-retakan itu sangat padat. Kemudian, retakan menyebar ke leher, lalu mengalir ke dada, dan kemudian dengan cepat membelah ke bawah. Retakan halus pada tulang kedua kaki seperti jaring laba-laba, padat, memanjang sampai ke jari-jari kaki sebelum berhenti. Akhirnya, tulang belakang, lengan satunya, dan tengkorak seperti porselen yang terkena pukulan berat, benar-benar retak. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Segala sesuatu di dalam tubuh transparan itu bisa terlihat secara jelas. Ketika tulang-tulang putih di sekujur tubuhnya patah, suara retakan pun terdengar tanpa henti. Setiap detail disaksikan oleh semua orang. Banyak orang yang membatu di tempat, dan ada perasaan tercekik.
Ye Fan dengan tenang mundur, dan kemudian menghembuskan napas. Aliran udara bergetar, dan saudara murid senior yang jatuh ke belakang. Dia menjerit sedih, "Ah!" Pada saat itu, semua tulang di tubuhnya benar-benar patah. Pada saat yang sama dia jatuh ke belakang, setiap bagian tubuhnya sudah berubah bentuk, dan tulang-tulang yang patah tidak dapat menopang darah dan dagingnya. Hasil ini mengejutkan semua orang. Ini adalah seorang kultivator dari alam jembatan ilahi, dan semua tulang di tubuhnya benar-benar dihancurkan oleh telapak tangan. Memikirkannya saja sudah membuat orang menggigil. Di belakangnya, seorang kultivator wanita dengan cepat bergegas maju dan menutupi tubuhnya dengan cahaya ilahi, mencegahnya jatuh ke dalam debu. Jika tidak, tubuh ini akan lumpuh total. Meskipun begitu, ia masih sangat gugup, takut kalau kepalanya akan berubah bentuk, jadi ia mengendalikannya secara hati-hati. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak seorang pun yang bisa mempertahankan ketenangan mereka. Kekuatan telapak tangan semacam ini sungguh mengejutkan. Mengalahkan seorang kultivator dari alam jembatan ilahi tidak ada bedanya dengan menghancurkan orang-orangan sawah. Beberapa pembudidaya yang telah ditendang oleh Ye Fan merasakan ketakutan yang tersisa. Bagaimana mungkin karakter seperti itu biasa saja? Bukan berarti membunuh mereka semudah mengeluarkan sesuatu dari saku. Tubuh fisik semacam ini terlalu menakutkan. Aku, Xing Feng, menggunakan cahaya bintang untuk memurnikan tubuhku, dan tubuhku sangat kejam. Bagaimana dia bisa menghancurkan semua tulang di tubuh kakak murid senior Yang? Berapa banyak kekuatan yang dikandung telapak tangan itu? Ye Fan berdiri di sana dengan tenang. Penampilannya baru berusia sekitar 14 tahun, dan dia terlihat sangat lembut, bahkan sedikit tidak dewasa. Ada sedikit kepolosan dan sinar matahari tentang dirinya, yang membuat orang merasa tidak nyata. Para murid Xing Feng semua merasakan bulu kuduk mereka merinding. Ini hanyalah binatang buas dalam wujud manusia, dan itu adalah binatang buas legendaris dengan kekuatan ilahi yang menakutkan. Li Xiaoman sangat terkejut. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Ye Fan dapat melumpuhkan saudara murid senior yang dengan sebuah tamparan. Tampaknya itu adalah serangan biasa, dan dia masih memiliki kekuatan yang tersisa. Hal ini membuatnya sulit untuk tenang, dan dia tidak bisa mempercayai fakta ini. Pada saat ini, jika ada yang mengatakan siapa yang paling tenang, itu adalah Ji Ziyue. Dia terkikik dan berkata, membosankan sekali. Apakah pria besar ini terbuat dari kertas? Dia bahkan tidak bisa menerima pukulan. Begitu dia mengatakan hal ini, banyak orang yang memelototinya. Murid-murid senior saudara yang tidak cukup terampil. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalian semua, mundurlah. Pria berbaju putih, yang telah berdiri di belakang, berjalan ke depan. Selain Ji Ziyue, dia adalah orang yang paling tenang. Dia memandang Ye Fan dan berkata, kamu telah berulang kali melukai murid-murid Xing Fengku. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Mereka tidak dianiaya. Beristirahatlah di tempat tidur selama beberapa tahun dan renungkanlah bagaimana menjadi seorang murid yang pendiam di alam Taixuan. Ye Fan berkata kepada saudara murid senior yang berteriak kesakitan, dan kemudian berbalik untuk melihat pria berbaju putih itu. Orang ini tidak tua, hanya sekitar 20 tahun. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah, dan terlihat sangat tampan. Kemeja putih dan sepatunya bersih, dan ada cahaya bintang yang mengalir di matanya. Saya pikir Anda berada di sini untuk belajar dari guru Anda. Metode mistik seperti apa yang Anda kembangkan? Pria berbaju putih itu bertanya dengan tenang. Jalan besar alam, kata Ye Fan dengan santai. Di belakang, murid-murid Xing Feng melihat pria berbaju putih itu maju ke depan, dan mereka semua menjadi tenang dan berbicara. Jalan besar alam dari puncak yang rendah hati baru saja diwarisi belum lama ini. Tidak mungkin ada metode seperti itu. Kekuatan yang barusan itu sedalam lautan, sangat berbeda dengan jalan alam. Mereka merasa dirugikan, dan kemarahan melonjak. Hari ini, mereka berulang kali ditekan, dan mereka merasa telah kehilangan muka untuk Xing Feng. Sebagai seorang kultivator alam nirwana, Anda memiliki keberanian untuk mengatakan itu. Ji Ziyue maju ke depan, dan bibirnya sedikit melengkung, memperlihatkan giginya. Dia berkata, mengapa Anda tidak pergi mencari pembudidaya yang kuat dari Istana Suci untuk berdebat? Dia bahkan bisa melumpuhkan seorang kultivator di puncak alam jembatan surgawi dengan satu telapak tangan. Jika saya berdebat dengannya, itu tidak akan dianggap sebagai penindasan. Anda membuatnya terdengar bagus. Dia hanya memiliki fisik yang kuat. Sebagai seorang kultivator dari alam nirwana, Anda dapat menggunakan semua jenis teknik dewa. Bagaimana dia bisa bertarung denganmu?
Ji Ziyue bertanya, mengerutkan hidungnya. Ketika dia melumpuhkan saudara senior yang dengan satu telapak tangan, hasilnya sudah diputuskan. Dia tidak punya pilihan lain. Pria berbaju putih itu tanpa emosi, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin hidup, bersujud dan minta maaf di depan kakak senior yang, dan patahkan semua tulang di tubuhmu. Jika tidak, aku akan melakukannya sendiri. Kaki saya bahkan belum pernah berlutut ke langit. Bisakah dia menanggungnya? Bisakah kamu menanggungnya? Ye Fan menatap pria berbaju putih itu. Apakah kakimu sangat keras? Kalau begitu, saya akan mematahkannya terlebih dahulu. Pria berbaju putih itu tenang, seakan-akan sedang membicarakan masalah yang sepele. Tidak jauh dari situ, Li Xiaoman berjalan dengan ringan dan berkata kepada pria berbaju putih itu, kakak senior Chen Feng, mengapa Anda harus membungkuk setinggi dia? Sedikit hukuman sudah cukup. Tidak perlu membuat keributan besar. Puncak yang rendah hati telah meningkat, jangan merusak keharmonisan antara kedua cabang. Pria berbaju putih, Chen Feng, tersenyum dan bertanya, oh, bagaimana menurut saudari muda Li, bagaimana saya harus menghukumnya? Ye Fan memandang Li Xiaoman dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melangkah maju dan berkata kepada pria berbaju putih itu, apakah Anda benar-benar berpikir saya adalah daging di atas talenan? Bahwa saya bisa diremas sesuka hati? Coba lihat badai seperti apa yang bisa Anda timbulkan. Pria berbaju putih, Chen Feng, tampak tenang. Dia membuka telapak tangannya, dan tiba-tiba bintik-bintik cahaya bintang berdesir keluar, seolah-olah beberapa bintang tertancap di tangannya. Dia menatap Ye Fan dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Patahkan semua tulang di tubuhmu dan bersujudlah untuk meminta maaf. Jika tidak, jika saya melakukannya sendiri, sulit untuk mengatakan apakah Anda akan hidup atau mati. Jika Anda tidak bertindak begitu tinggi dan perkasa, apakah Anda akan mati? Suara Ye Fan sangat tenang, aku akan mematahkan kakimu dan menginjak kepalamu. N. Chapter 140 Tubuh Fisik. Suara Ye Fan tidak keras, tapi itu membuat semua murid Xing Feng mengubah ekspresi mereka. Chen Feng memiliki banyak prestise di antara mereka karena dia adalah seorang kultivator alam nirwana. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Menyombongkan diri tanpa malu-malu. Apa kau tidak takut kehilangan kepalamu? Jika Anda ingin mematahkan kaki kakak senior Chen, pergilah dan berkultivasi selama 100 tahun lagi. Murid-murid Xing Feng berulang kali ditekan dan merasa dirugikan. Pada saat ini, mereka sangat marah dengan kata-kata pendek Ye Fan. Mereka sangat ingin melihat Ye Fan ditekan. Kakak senior Chen Feng adalah sosok seperti itu. Membunuhnya semudah membalikkan tangan. Di mata kakak senior Chen Feng, dia hanyalah seekor ayam dan seekor anjing. Chen Feng mengenakan jubah putih yang sebersih salju. Tidak ada setitik debu pun yang menempel pada dirinya, juga tidak ada kesan vulgar. Dia terlihat sangat duniawi, seolah-olah dia baru saja keluar dari surga. Dia memang memiliki aura seorang murid yang luar biasa dari sekte super. Dia sedikit dingin, tetapi dia lebih tenang. Dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, muda dan cuek, sombong dan bodoh. Saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menangkapnya. Kalau begitu, saya sendiri yang akan mematahkan semua tulang di tubuhmu. Ye Fan menendang batu seberat 1000 pon ke arah Chen Feng dan berkata, apakah kamu akan mati jika kamu tidak lebih unggul? Dia tidak tahan dengan sikap arogan pihak lain. Chen Feng dengan lembut melambaikan tangannya dan jubah putihnya berkibar. Dengan menyapu lengan bajunya, batu seberat ribuan pon itu langsung berubah menjadi bubuk dan berserakan. Hati-hati, anak kecil. Ji Ziyue diam-diam mentransmisikan suaranya dan berkata, dia adalah seorang kultivator alam nirwana. Jika Anda ingin mengalahkannya, Anda hanya bisa mengandalkan tubuh fisik Anda yang kuat. Anda hanya akan memiliki kesempatan jika Anda mendekatinya. Bersaing dengan kekuatan ilahi dan mantra, peluang Ye Fan untuk menang terlalu kecil. Hanya dengan bertarung dalam pertarungan jarak dekat dan mengandalkan fisik yang kuat yang melampaui harta spiritual, dia bisa memiliki kesempatan untuk melukai pihak lain dengan parah. Perlu diketahui bahwa belum lama ini, dia mengalahkan Ji Xia, seorang kultivator alam nirwana dari keluarga Ji, seperti ini. Ye Fan menggerakkan tubuhnya dan selincah angin. Dengan setiap langkahnya, dia meninggalkan bayangan, menyilaukan mata semua orang. Dia langsung bergegas mendekat. Pria berjubah putih itu mundur perlahan. Dia bukan kakak senior Yang, dan dia sudah lama berjaga-jaga terhadap Ye Fan. Dia tidak ingin dia terlalu dekat, dan dia ingin mengandalkan seni ilahi yang kuat untuk menghancurkan Ye Fan. Karena dia melihat teknik gerakan yang kuat. Sepertinya ia pernah mendengarnya,
tetapi ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah... Mulut Ji Ziyue membentuk huruf O, saat dia mengerutkan hidungnya dan bergumam dalam hati, mungkinkah ini adalah gerakan kaki orang tua gila yang legendaris? Ketika Ye Fan melangkah maju, orang-orang merasa bahwa dia menggunakan dao alam. Rasanya seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, sangat alami, seperti kijang yang menggantungkan tanduknya, tidak bisa dilacak. Pria berpakaian putih itu sudah cukup cepat, seperti meteor, melesat dengan cepat, meninggalkan serangkaian bayangan. Tapi Ye Fan seperti bayangan yang mengikuti tubuh, mengikuti dari belakang. Dia harus tetap berada di sisi lain dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Kalau tidak, situasinya akan sangat buruk. Lagi pula, ada perbedaan yang sangat besar. Sebelumnya, ia terus bergerak ke arah pria berpakaian putih untuk menciptakan peluang bagi dirinya sendiri. Sekarang, apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerah dengan mudah. Irama dao di bawah kakinya mengalir, dan dia langsung mengejar. Semua orang di sekitar terkejut. Chen Feng sangat kuat, dan seorang kultivator alam nirwana bergerak seperti kilat. Tapi Ye Fan mengejarnya, dan dia tidak bisa melarikan diri. Itu cukup untuk menunjukkan betapa misteriusnya teknik itu. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Chen Feng terkejut karena tertangkap oleh Ye Fan. Gerakan Ye Fan terlalu cepat, begitu cepat sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Di alam kultivasinya, dapat dikatakan bahwa ia dapat memanggil awan dan hujan dengan membalikkan tangannya. Dia memiliki kekuatan supernatural yang tak terbayangkan. Cahaya bintang mengalir di matanya, dan tampaknya ada jumlah bintang yang tak terbatas menghilang. Cek, cek. Cahaya bintang mengalir di pupil mata Chen Feng, dan dua berkas cahaya melesat keluar. Mereka lebih tajam dari pedang dan menyilaukan, dan mereka langsung menembus kepala Ye Fan. Jika itu adalah logam atau batu, pasti akan retak, apalagi orang yang memiliki darah dan daging. Tapi ekspresi Ye Fan tenang. Tangan kirinya seperti cahaya, dan dia dengan lembut menjentikkan jari-jarinya. Dentang, dentang. Dua getaran terdengar, dan dua berkas cahaya bintang yang tajam meledak bagaikan kristal. Kristal-kristal itu pecah dalam sekejap dan kemudian menghilang di udara. Kekosongan itu sedikit bergetar saat kepalan tangan emas Ye Fan menghantam ke depan. Rasanya seperti palu Thor bergetar, dan tekanan yang menakutkan membuat semua orang di sekitarnya merasa tercekik. Jubah putih Chen Feng berkibar, dan cahaya bintang menyinari tubuhnya. Matanya sangat dalam. Di depannya, tirai cahaya dengan cepat terjalin dan terbentuk, memisahkannya dari Ye Fan. Namun, tinju emas Ye Fan terlalu mendominasi. Tinju itu ganas dan berat, dan menghantam seperti gunung. Fluktuasi yang menakutkan membuat semua orang di sekitar kehilangan keseimbangan. Kaca. Tirai cahaya hancur di tempat, tidak dapat dihalangi sama sekali. Cahaya itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di udara. Boom! Tinju emas Ye Fan tampak terbakar oleh api ilahi keemasan, dan bahkan menghancurkan kehampaan sampai runtuh. Chen Feng akhirnya merasakan kekuatan tirani dari tubuh Ye Fan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya. Sosoknya adalah ilusi, dan dia terus-menerus menghindar. Aliran cahaya melesat keluar dari lautan kepahitan. Ini adalah lempengan batu giok, dan dengan cepat menjadi lebih besar. Itu seperti langit, dan ada mutiara-mutiara aneh yang tertanam di atasnya. Mutiara itu seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang yang bersinar terang di langit. Mereka menggantung di udara, menutupi Ye Fan di bawah. Ci, ci, ci. Ki pedang tidak ada habisnya, dan nebula memenuhi udara. Piring batu giok ini sangat mistis. Dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap gulita. Tirai malam pun turun, dan setiap mutiara mengeluarkan cahaya bintang, berubah menjadi pedang tajam yang menikam. Itu hanyalah hujan pedang. Langit malam yang hitam, mutiara yang menyilaukan, dan lempengan batu giok yang mengkilap semuanya bergetar pada saat yang sama, mencoba mencekik Ye Fan. Boom! Seperti getaran lonceng besar, getaran perunggu bergema, membuat telinga orang-orang di sekitarnya berdengung. Tanpa disadari, sebuah plakat perunggu besar muncul di tangan Ye Fan. Di atasnya terdapat 4 kata kuno, kuil Leiyin besar. Dia melambaikannya ke arah langit, menghalangi semua hujan pedang. Plakat perunggu itu seberat gunung. Plakat itu bergetar di tangan Ye Fan dan menghantam lempengan batu giok di atasnya. Tabrakan. Seolah-olah kaca 7 warna itu telah pecah. Potongan-potongan batu giok berjatuhan, dan mutiara-mutiara aneh menari-nari. Harta karun roh itu telah hancur berkeping-keping. Chen Feng yang berbaju putih bergerak secepat kilat, tapi dia tidak bisa menarik diri. Ada gelombang energi yang kuat di belakangnya.
Itu seperti tungku besar, memanggangnya dari belakang, benar-benar menguncinya di tempatnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya tubuh Anda yang kejam? Chen Feng dikejar oleh Ye Fan, dan dia tiba-tiba sedikit marah. Sebagai seorang pembudidaya alam nirwana, sejak kapan dia begitu pasif? 12 pedang Bima Sakti. 12 sungai bintang menderu dan masing-masing berubah menjadi pedang besar, menebas ke arah tubuh Ye Fan. Para pembudidaya puncak nirwana menggunakan cahaya bintang untuk memurnikan tubuh mereka, dan mereka sangat mementingkan kultivasi tubuh mereka. Selama mereka mencapai alam jembatan surgawi, fisik mereka akan mulai berubah dan menjadi sangat kuat. Alam nirwana secara alami bahkan lebih mengesankan. Mereka dapat menarik cahaya ilahi sungai bintang ke dalam tubuh mereka, dan setelah bertahun-tahun terakumulasi, akan ada cahaya bintang yang tak ada habisnya di tubuh mereka, yang dapat dipadatkan menjadi pedang yang tak terkalahkan. Dentang, dentang, dentang. Sinar pedang bergetar, dan 12 sungai bintang terbentuk oleh sejumlah besar cahaya bintang, mengaduk-aduk angin dan awan ke segala arah. Dor, dor. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ye Fan menyimpan plakat perunggu kuil Leiyin besar, melambaikan tangan emasnya, dan meninju. Kekosongan itu terdistorsi seperti ruang yang tidak stabil. Sepasang kepalan tangan emas adalah sumber gejolak, dan kekuatan mengerikan dari getarannya sungguh mengejutkan. Sungai bintang yang bergelombang pun berserakan. Ya, 3 Star River hancur oleh 3 pukulan Ye Fan, dan cahaya bintang tersebar ke segala arah. Dor, dor, dor. 9 pukulan lainnya dilancarkan secara beruntun. Tinju emas itu tak terbendung, dan melampaui harta karun spiritual. Tubuh itu sendiri adalah senjata terkuat. Setelah 9 serangan, 12 sungai bintang hancur total, berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang dengan cepat menghilang di udara. Tubuh Chen Feng bergetar. Dia bahkan lebih waspada terhadap tubuh Ye Fan. Lautan reinkarnasi bergetar, dan dia mengeluarkan 3 senjata ampuh secara berurutan. Rantai awan dibuat dari batu kalsedon. Berkilau seperti batu giok putih, dan melayang-layang di langit. Itu sempurna, seperti awan suci berwarna putih bersih. Perisai bintang terukir dengan langit yang penuh dengan bintang. Perisai ini menekan ke bawah seperti jurang, dan seakan-akan ada bagian langit yang jatuh. Pedang bulan seperti bulan sabit, menyilaukan dengan cahaya perak. Pedang ini berputar dan menebas, tidak bisa dihancurkan, dan mematikan. Di belakang, murid-murid dari puncak bintang semua terkesiap. Ini adalah jurus pamungkas Chen Feng. Hanya sedikit yang bisa menahan kombinasi dari 3 senjata yang menakutkan. Rantai awan mengunci langit, mencoba untuk menyegel Ye Fan hidup-hidup. Perisai bintang dan pedang bulan seperti bintang-bintang yang tenggelam dan bulan yang jatuh dari langit. Seolah-olah sebuah dunia kecil sedang dihancurkan, menenggelamkan Ye Fan di dalamnya. Ini adalah teknik serangan yang dahsyat. Bagaimanapun, Chen Feng adalah seorang ahli dari alam nirwana, dan kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia melepaskan diri dari belitan dan bergegas ke langit. Di belakang, murid-murid puncak bintang semuanya tersenyum. Mereka sangat percaya pada metode Chen Feng. Sekuat apapun tubuhnya, mungkinkah itu lebih menakutkan daripada harta karun rohani? Mari kita lihat bagaimana dia lolos dari bencana ini. Saya sudah mengatakan bahwa kakak senior Chen Feng dapat membunuhnya semudah mematahkan ayam atau anjing. Seekor semut yang mencoba menggoyangkan pohon, tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Saya sudah menduga hasil ini. Tiba-tiba, terdengar suara tumpul. Gemuruh. Cahaya bintang dan cahaya bulan tiba-tiba runtuh. Bang! Cahaya bintang yang tak berujung mengalir ke atas, dan perisai bintang ditembus oleh tinju Ye Fan. Rambut hitamnya menari-nari di udara, dan kekuatan sucinya luar biasa. Klang! Pukulan lain dilemparkan, dan pedang bulan pun patah. Cahaya bulan menghilang, dan bilah yang patah menjadi redup dan jatuh ke tanah. Krek! Lengan Ye Fan meronta-ronta, dan rantai awan runtuh sedikit demi sedikit. Cahaya suci memudar, dan awan suci runtuh. Murid-murid puncak bintang tercengang, dan Li Xiaoman juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. 3 harta karun sihir yang kuat tidak bisa menekannya, dan sebaliknya, mereka hancur. Tubuh semacam ini tidak bisa dipercaya. Di langit, Chen Feng merasakan sakit. Ketiga harta itu telah dimurnikan olehnya selama bertahun-tahun, dan mereka telah lama mengembangkan spiritualitas. Namun, mereka dihancurkan hari ini. Ini adalah binatang humanoid yang legendaris. Apakah ini masih berupa jasad? Ini hanyalah sebuah harta yang sangat berharga. Banyak orang yang menghirup udara dingin. Sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Chen Feng sedingin es.
Dia berdiri di langit, dan seluruh tubuhnya memancarkan bintik-bintik cahaya bintang, seperti Star-Lord berjubah putih.